Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa an'amana bi ni'matil amni wassalam wa an'amana bi ni'matis sihhati wal afiyah wa an'amana bi jami'in ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi wa salaka fi tariqihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratul Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bagi yang mulia, bagi yang indah dan berkah, bagi yang insya Allah menjadi awal kebaikan yang akan kita lakukan untuk hari ini dan waktu-waktu ke depan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup yang damai dan tentram, sehat, walafiat, dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, yang senantiasa melaksanakan, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk sarana atau juga sebagai amal memenuhi perintah dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan, dan kita hadirkan dalam diri dan jiwa kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Mudah-mudahan semua itu menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadikan beliau sebagai pemimpin adalah niscaya menjadikan beliau sebagai teladan adalah satu kewajiban, dan menjadikan beliau sebagai tuntunan merupakan satu manhaj yang akhirnya menjadikan kita hidup di dunia ini terarah dan sesuai dengan kehendak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali tadabbur surat Al-Baqarah kita, yang hari ini kita masuk pada ayat 67 sampai 73 insyaallah yang akan kita bahas tema tentang inti daripada surat Al-Baqarah, di mana surat ini disebut dengan Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Satu hal yang menjadi turunnya ayat ini atau surat ini adalah pada ayat 67 sampai 73 terkait dengan perintah Allah kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah
Qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah telah perintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Lalu mereka berkata, apakah ini sebagai permainan? Kamu jadikan apa yang kami inginkan sebagai permainan? Maka Nabi Musa berkata, sungguh aku berlindung kepada Allah untuk menjadi orang yang jahil. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Lalu mereka berkata, mintalah untuk kami kepada Tuhanmu, wahai Musa, menjelaskan apa yang dimaksud dengan sapi betina ini. Maka Nabi Musa berkata, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan kepadaku bahwa yang dimaksud dengan sapi betina adalah sapi yang tidak pernah digunakan, ya, sapi yang tidak tua dan juga sapi yang tidak terlalu muda, pertengahan antara keduanya. Maka lakukanlah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra waqi'un launuha tasurrun nadhirin. Lalu mereka berkata lagi, mintalah kepada Tuhanmu untuk kami menjelaskan apa warna yang diinginkan dari sapi betina itu. Maka Nabi Musa berkata kembali, sesungguhnya Tuhan berkata bahwa warna sapi betina adalah warna kuning keemas-emasan yang warnanya tersebut indah dipandang. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syaba 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Mereka berkata, mintalah kepada Tuhanmu untuk kami menjelaskan bahwa sapi betina masih samar-samar atas kami, dan sesungguhnya insya Allah kami akan mendapatkan petunjuk. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul ardu wa la taskil harsa musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadabahuha wa ma kanu yaf'alun. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Tuhanmu berkata bahwa yang dimaksud dengan sapi betina untuk disembelih adalah sapi yang tidak dipergunakan, yang tidak pernah dipergunakan untuk membajak sawah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan
apa yang selama ini kamu sembunyikan. Faqulna idribuhu biba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Maka kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu dalam surat Al-Baqarah, di mana ayat ini merupakan penjelasan dari peristiwa yang terjadi pada Bani Israel. Sebenarnya dua ayat terakhir itu merupakan sebab kenapa Allah perintahkan untuk menyembelih sapi betina ya kepada Bani Israel. Di mana ya, kalau dalam tafsir disebutkan al-lafzu ya mutaakhir wal makna mutaqaddam, atau juga ya lafzon ya cara lafaz, cara kata dia terakhir disebutkan ya at-takhir lafzon ya wa taqdim maknan. Jadi disebutkan di bagian akhir tapi sebenarnya maknanya di bagian pertama. Kenapa demikian? Ya, karena berfungsi untuk semakin meningkatkan rasa ingin tahu. Apa sih sebabnya? Kenapa sih ada perintah? Kenapa Allah SWT perintahkan kepada mereka untuk menyembelih seekor sapi betina? Nah, kalau kita perhatikan ya, dalam ayat ya, terutama di ayat 72 dan 73, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel. Dalam firman-Nya Allah mengatakan wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ingatlah ketika kalian membunuh seorang dari warga atau dari kaum atau sahabat dan teman kalian. Ya, wa id qataltum nafsan, ketika kalian membunuh jiwa orang yang tidak bersalah. Fadara'tum fiha, namun yang membunuh menyembunyikan dan menuduh orang lain yang melakukannya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah hendak menyampaikan, menyingkap apa yang telah disembunyikan oleh si pembunuh. Nah, ini karakter mereka, karakter orang Yahudi atau Bani Israel yang mereka ya, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga jiwa, jangan sampai ada saling membunuh. Nah, akhirnya ada di antara mereka demikian. Nah, nampaknya ini keturunan yang tidak pernah berhenti ya, atau menghentikan karakternya. Jadi gampang saja melempar tuduhan kepada orang yang tidak bersalah. Kalau sekarang kan mungkin lebih besar ya, kita sering mendengar bagaimana mereka melakukan pembunuhan, tapi setelah itu melontarkan tuduhan kepada yang lain. Ketika ada perlawanan, ya, mereka putar balik fakta, ya seakan-akan mereka yang melawan itu dianggap teroris dan sebagai pembunuh. Padahal mereka sudah membunuh banyak orang, bukan hanya satu, bahkan ratusan, karena ratusan bahkan ribuan, bahkan sampai mungkin juga ada jutaan yang terbunuh oleh perbuatan mereka. Tapi ya, ketika ada yang mengungkap, ada yang berusaha untuk menjelaskan kesalahan mereka, langsung mereka putar balik fakta. Ya, apalagi ada perlawanan dari mereka-mereka yang terbunuh atau yang dirampas, baik rumahnya, tanah airnya, mereka justru malah dituduh melakukan tindakan teroris, ya, melakukan tindakan perlawanan yang tidak dibenarkan dari hukum-hukum yang mereka buat-buat. Nah, kisahnya memang di sini bahwa
ada seorang yang dia tidak memiliki anak. Jadi warga dari Bani Israel yang mandul. Tapi dia punya saudara. Dia punya abang, ya, dia punya adik. Dan orang ini, ya, orang laki-laki ini kaya raya. Hidupnya sendirian, tapi berlimpah harta. Nah, saudaranya pengen cepat-cepat mendapatkan warisan. Bagaimana caranya agar warisan atau harta yang dimiliki oleh saudara itu cepat dapat atau cepat dimiliki olehnya. Maka timbullah keinginan membunuh saudaranya ini. Terjadilah, ya, pembunuhan. Nah, agar dia bisa, ya, berlepas diri dari tuduhan membunuh dan bisa mendapatkan harta waris, maka mayat itu dipindahkan ke kaum lain, ke tempat lain. Nah, ini bekerja sama juga dengan warga yang ada, ya, dia tinggal di tempat tersebut. Misalkan ada satu kampung, ya, membunuh saudara. Nah, akhirnya mayat ini dipindahkan ke kampung lain. Jadi malam-malam diangkut gitu kan, malam-malam diangkut, lalu besoknya datanglah, ya, warga, ya, termasuk dan pembunuh ini, ya, ke kampung lain lalu mengatakan bahwa, ya, saudaranya terbunuh oleh kampung tetangganya. Buktinya ada mayat di situ. Sementara kampung yang tertuduh itu merasa tidak bersalah. Tidak ada yang, ya, membunuh orang tersebut. Tiba-tiba saja ada mayat di sini, lalu, ya, mereka tidak tahu siapa yang membunuh. Sementara dari kampung lain atau kampung yang, ya, berasal dari mayat ini berasal dari kampung itu, dia mengatakan bahwa yang membunuh adalah kampung tersebut. Buktinya ada mayat di situ. Akhirnya terjadilah baku hantam, bahkan akan terjadi saling membunuh, ya, karena pertama yang menuduh, yang kedua yang tertuduh, ya. Ini mulut lancang, ya, yang membunuh, ya, begitu lancangnya menuduh, ya, warga atau kampung, ya, sehingga yang tertuduh pun merasa tidak bersalah, ya, mempertahankan diri. Hampir terjadi pada rotum pihak, terjadi saling bunuh antara keduanya. Maka di antara mereka yang alim berkata, kenapa kalian saling membunuh? Sekarang kita punya nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kita kembalikan kepadanya, kita minta fatwanya, kita sampaikan apa yang terjadi, lalu mintalah keputusan, ya, atau solusi bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini. Akhirnya Nabi Musa tidak melakukan apa-apa kecuali memohon kepada Allah agar diberikan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Apa perintahnya? Turunlah wahyu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Ini adalah wahyu dari Allah kepada Nabi Musa. Jadi kata-kata wa idz qala Musa liqaumihi itu bagian daripada, ya, pengingat, ya, atau peringatan dari Allah bahwa ini merupakan nikmat. Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Apa permasalahannya? Seperti tadi, permasalahannya ada yang terbunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Sementara saudara atau kampung yang berasal dari mayat yang terbunuh ini itu menuduh kampung sebelahnya, kampung tetangganya yang membunuh. Karena, ya, ada bukti, yaitu mayatnya ada di pintu gerbang atau ada di lingkungan kampung yang kedua. Namun yang, ya, kampung kedua ini tidak merasa bersalah. Akhirnya Nabi Musa meminta kepada Allah dan Allah pun memberikan wahyu kepada beliau agar
warga menyembelih sapi betina. Idbahu baqarah, sembelilah sapi betina. Loh, kenapa sapi betina? Kenapa tidak gonam, yang kambing? Kenapa tidak binatang lain? Ya, pertama karena ya mereka pernah menyembelih sapi betina. Maksudnya menyembah, ya bukan menyembelih. Ya, menyembah sapi betina. Sehingga tujuannya adalah untuk menghinakan siapa yang pernah menyembelih sapi betina. Bahwa sapi betina itu bukan Tuhan. Sapi betina itu bukan ya makhluk yang boleh disembah. Sehingga akhirnya Allah hinakan ya dengan cara ya seekor sapi untuk disembelih. Bahwa dia bukan Tuhan, ya kalau Tuhan masa disembelih. Jadi itu menjadi alasan kenapa kok baqarah yang diperintahkan bukan binatang lain. Namun ketika ada perintah ini, Nabi Musa menyampaikan wahyu kepada mereka bahwa Allah perintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina. Mereka mengatakan, apa-apaan ini? Qalu atattakhiduna huzwa. Jangan main-main Nabi Musa. Kami kan minta solusi agar ada ya, diketahui siapa yang membunuh. Bukan untuk menyembelih seekor sapi. Jadi kayak apa ya? Solusi yang tidak nyambung kan? Kalau keinginan seperti ini, tapi solusinya seperti itu kan? Jadi nggak nyambung sama sekali ya. Ya, jaka sembuk naik ojek gitu kan? Ya, nggak ada sambungannya, nggak ada koneksinya kan? Ya. Sehingga akhirnya ya mereka bertanya-tanya, loh apa tujuannya, apa maksudnya ini? Nggak ada hubungannya antara ya solusi untuk mengetahui siapa yang membunuh dengan sembelih seekor sapi. Maka ya dengan ya, tegasnya Nabi Musa mengatakan, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan jahil, perbuatan yang tidak mengetahui atau tidak berilmu. Artinya memang bahwa ini merupakan ketentuan dari Allah kepada ya mereka melalui Nabi Musa. Bahwa Nabi adalah utusan Allah yang harus dipercaya. Apapun perintahnya yang harus diikuti karena wahyu. Sehingga ya kalau itu wahyu tidak ada seharusnya pertanyaan-pertanyaan atau bahkan menganggap ini ya sesuatu yang meremehkan mereka. Keinginan ini tapi jawabannya itu. Nah begitulah juga yang terjadi ya pada kisah Nabi kita Rasulullah SAW. Ya memang ya kadangkala Nabi SAW menyampaikan sesuatu dalam bentuk wahyu yang para sahabat pun sadar bahwa wahyu pasti benar. Kadang pula sebuah ijtihad yang mereka pun sadar kalau ijtihad ada sesuatu yang bisa diperbaiki atau mungkin ya sesuatu yang lebih baik dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau kita perhatikan ya ada basyariyatul Rasul, ada ya kenabian Rasul ya. Basyariyatul Muhammad dan juga risalatu Muhammad ya. Manusia itulah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad adalah seorang Rasul. Kalau basyariyah memang ada yang diungkapkan oleh Nabi dari sisi keilmuannya atau pengalamannya. Ini bagian daripada ijtihad yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada kadangkala memang beliau menyampaikan wahyu yang pasti benar, yang tidak mungkin salah, yang tidak mungkin ada kekeliruan di dalam penyampaian itu. Misalkan ya, ketika ya yang ini bagian daripada basyari yaitu Muhammad SAW, sisi kemanusiaan Nabi. Satu kali Rasulullah SAW melewati ya perkebunan yang di situ ada petani sedang atau ingin menanam pohon korma. Lalu
Nabi menyampaikan kalau bisa menanam pohon kurma itu seperti ini, seperti ini. Akhirnya karena ya sahabat ini atau petani ini sadar dan mengetahui bahwa itu Nabi, pasti benar ini. Akhirnya dilaksanakan tanpa babi bu, ya, tanpa menyampaikan, tanpa bertanya apakah ini ijtihad atau wahyu, ya, langsung dilakukan. Padahal dia tahu, ya, sebenarnya yang disampaikan oleh Nabi itu tidak seperti itu karena pengalamannya. Akhirnya beberapa hari kemudian, ya rupanya tidak seperti yang disampaikan oleh Nabi atau yang dia ketahui. Kok enggak seperti, hasilnya enggak seperti yang sebelumnya ya? Padahal saya sudah ikuti saran Rasulullah. Akhirnya karena tidak seperti yang diinginkan, datanglah dia ya menghampiri atau berjumpa dengan ya Rasulullah SAW. Lalu mengatakan, wahai Rasul, dulu kan pernah kita berjumpa dan kau sampaikan ketika aku ingin menanam pohon kurma, kamu lakukan, kamu sampaikan begini. Saya yakin, saya ikuti, saya lakukan seperti yang kau sarankan. Kok hasilnya kok berbeda, tidak seperti yang kami ketahui dan kami berpengalaman dengan itu. Apa kata Nabi? Ya, lah itu kan pendapat saya. Ya. Pendapat bagaimana itu urusan kalian. Ya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi SAW. Kalian lebih tahu dengan tentang urusan dunia kalian. Saya punya saran seperti itu. Ya. Jadi perlu memang ada klarifikasi atau juga konfirmasi ya, atau mungkin perlu bertanya, awahyun anzalakahullah atau istihadun. Apakah ini wahyu yang turun kepada Muhammad, wahai Rasul, atau ini istihad saja? Dan ini yang ya terjadi juga ya pada awal atau saat perang Badar ya, di mana Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat-sahabat, kita akan berdiam di sini, kita akan tempatkan lembah ini. Datanglah seorang sahabat bertanya, awahyun anzalakahullah ya, am istihadun, apakah ini wahyu ya Nabi, apakah istihad? Kata Nabi, hada istihadi, ini istihad saya. Maka sahabat yang punya pengalaman menyampaikan, kalau ini istihad, menurut saya tempat ini tidak tepat untuk kita jadikan markas. Ya, tapi kita ambil lembah lain, lembah yang ada airnya, kita kuasai airnya, kita ambil airnya sehingga mereka tidak mendapat airan. Apa kata Nabi? Oke, kalau gitu. Jadi Nabi pun tidak merasa ya tidak merasa diungguli ya dengan itu ya. Tapi beliau menerima karena istihadnya kan, karena istihad beliau bukan wahyu. Nah ini sisi ya basyariyah Muhammad SAW, kemanusiaannya Rasulullah SAW demikian. Qul innama ana basyarun mislukum, ya katakanlah aku adalah basyar seperti kalian, ya makan, minum, ya berkeluarga, beristri, ya dan bergaul, berinteraksi dan sebagainya dengan basyar, manusia. Itulah seorang nabi atau nabi yang memang manusia dari golongan yang tidak jauh ya karakter dan juga sifat-sifat dan akhlak. Tapi sisi lain juga kata Nabi, yuha ilayya, aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika itu wahyu pasti benar. Tidak mungkin salah. Allah tidak pernah salah ketika menyampaikan, walaupun mungkin secara logika, secara akal menurut kita berat, menurut kita tidak sesuai, menurut kita tidak nyambung ya, seperti yang dilakukan oleh Bani Israil ini. Qalu atattakhiduna huzwa. Enggak ada hubungannya, main-main doang ini. Ini apaan ya? Apakah kalian engkau wahai Musa mempermainkan kami dengan menyembelih, memberitakan untuk menyembelih, padahal keinginan kita adalah agar diketahui siapa yang membunuh orang yang ada di tempat atau di kampung yang sebelah. Ini pernah terjadi juga di zaman Rasulullah SAW ya, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Itu kan perjanjian yang kalau dikatakan berat sebelah ya, tidak adil. Ya, dalam konsensusnya atau dalam isi ya perjanjian itu kan disebutkan. Pertama, tidak ada dituliskan
kata Bismillahirrahmanirrahim, kata Muhammad Rasulullah SAW. Terutama yang kata Muhammad Rasulullah. Mereka berkata, kami tidak akui engkau utusan Allah. Kami akui kenapa kita berperang. Ya. Tulis. Ya, hanya perintah mereka tulis dengan yang lain. Akhirnya Nabi SAW mengikuti, lalu memberitakan kepada Ali, tulis ya Ali, Muhammad ibni Abdillah bin Muhammad ibni Abdillah. Kedua, ya, mereka meminta bahwa Nabi Muhammad dan rombongannya tidak berhaji pada tahun ini, tapi tahun depan. Tidak boleh ada pelaksanaan ibadah haji tahun itu, tapi tahun depan. Akhirnya diterima. Oke, tulis. Ketiga, ya, ketika ada orang Mekah ya lari ke Madinah, maka Muhammad berkewajiban mengembalikan. Jadi kalau ada orang Mekah hijrah, maka tidak boleh setelah perjanjian itu, kalau ada orang Mekah hijrah apapun dia, maka Nabi Muhammad berkewajiban, ya, titik situ, berkewajiban untuk mengembalikan. Tapi kebalikannya, kalau ya, orang-orang Madinah pergi ke Mekah, ya, tidak berhak Nabi Muhammad meminta untuk dikembalikan. Ya kan nggak adil itu kan? Ya, akhirnya Nabi, ya udah silakan tulis kan. Perjanjian 10 tahun, tidak ada perang, ya, tidak ada pertikaian dan sebagainya. Akhirnya semua dilakukan, sebenarnya banyak yang lain ya. Nah, ini diantaranya. Nah, melihat seperti ini, Umar ya berang ya, parah ya. Loh, kenapa begini wahai Rasul? Kok kita mau-mauan ditindas seperti ini? Ini nggak adil. Ini nggak sesuai dengan ya kesepakatan yang ada ya. Kita diperintah begini, tapi mereka enak-enak aja melakukan atau meminta sesuatu yang menurut keinginan mereka ya harus diikuti ya. Tapi kata Nabi apa? Nggak apa-apa wahai Umar. Wah, mungkin awalnya tidak suka ya kan. Bahkan sampai ungkapan ya dari Umar itu, anta nabiyyun, engkau sebenarnya nabi bukan sih? Gitu. Kok mauan seperti ini? Ya? Apa? Setelah itu kata Nabi SAW, ya, ana nabiyyun, ana la akzib. Aku ini nabi. Aku ini utusan Allah, ya. Aku tidak akan berdusta, aku tidak akan berbohong. Artinya bahwa ya perdamaian, perjanjian dan tulisan-tulisan termaktub di dalam perjanjian itu wahyu. Terima aja wahai Muhammad, terima aja wahai Muhammad, nggak apa-apa begitu. Pasti ada hikmahnya. Nah, ya udah Nabi ngikutin aja. Ya. Walaupun secara logika memang tidak adil, bahkan sahabat-sahabat yang tidak ya menerima ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya ya selesailah perjanjian, berjalan setahun ya tidak ada permasalahan. Baru berjalan 2 tahun terjadi ya permasalahan besar ya. Kan ada di dalam perjanjian itu, kalau ada yang mau masuk Islam dipersilakan ikut ya Nabi Muhammad SAW walaupun tetap tinggal di daerah sekitar Mekah ya. Adapun juga yang mau ikut berkoalisi dengan orang-orang Mekah silakan juga. Ini dipersilakan. Akhirnya Bani Bakar ikut koalisi dengan orang Mekah, Quraisy, sementara Bani Khuza'ah ikut berkoalisi dengan Rasulullah SAW. Walaupun mereka keduanya tetap tinggal di daerah itu ya, di tempat sekitar antara Mekah dan Madinah atau yang lebih dekat dengan Mekah. Nah, rupanya baru berjalan 2 tahun, Bani Bakar ini melakukan kesalahan besar, yaitu memerangi ya, Bani Khuza'ah dan dibantu oleh orang Mekah. Ya. Diberikan persenjataan, diberikan amunisi dan sebagainya. Akhirnya Nabi SAW merasakan bahwa ini merupakan pelanggaran. Belum berjalan 10 tahun, ada pelanggaran yang besar. Baru 2 tahun, ada pelanggaran. Maka akhirnya Nabi mengerahkan pasukannya, walaupun Abu Sufyan meminta maaf akan peristiwa itu, tapi tidak peduli. Ini pelanggaran keras, harus diberikan pelajaran. Terjadilah 2 tahun setelah itu, dibatalkan perjanjian, lalu mendapatkan kemenangan Fathu Mekah.
tahun 6 perjanjian, tapi tahun 8 2 tahun kemudian ada kemenangan, Fatu Mekah dikuasai. Itu hikmahnya. Itu wahyu, ya. Kebenaran terjadi dan akhirnya Umar merasa bersalah, merasa tidak enak dengan Rasulullah SAW, sudah menuduh yang tidak-tidak terhadap Rasulullah SAW. Nah, begitulah juga yang dilakukan oleh Nabi Musa. Ketika mereka mengatakan atattakhiduna huzwa, maka jawaban yang ringan dari beliau adalah a'udzubillahi akuna minal jahilin. Aku tidak termasuk orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan dalam menyampaikan. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian diperintah untuk menyembelih seekor sapi betina. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun mereka setelah itu ya bertanya terkait dengan perintah untuk menyembelih seekor sapi. Pertama mereka bertanya, qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma. Ya, mereka berkata, sampaikan kepada kami, mintakan kepada Tuhan untuk kami apa yang dimaksud dengan sapi betina yang harus kita sembelih. Maka akhirnya ini disampaikan umurnya, ya, bahwa umur dari sapi betina itu tidak tua, tidak terlalu muda, pokoknya pertengahan, ya, antara dua itu, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, ya. Awan baina dzalik, pertengahan di antara keduanya. Alu matuk marut, lakukanlah apa yang diperintah, udah nggak usah bertanya lagi, kan maksud gitu, ya. Tapi mereka masih ngeyel. Oke, kalau gitu sekarang minta lagi kepada Allah, kepada Tuhanmu wahai Musa, ya. Ini juga, ya, ini seakan-akan satu kalimat, satu kata yang menisbahkan bahwa Tuhan mereka tidak seperti Tuhan Nabi Musa. Qaulul ulana rabbaka, ya. Bukan qaulul ulana rabbana, ya. Ya, kalau mereka ungkapkan sampaikanlah kepada kami, mintakan kepada Tuhan kita wahai Musa, mereka tidak mengatakan itu. Ya, ini mengisyaratkan juga bahwa mereka ada, ya, satu ganjalan, yaitu untuk menyadari atau juga untuk, ya, mengakui akan Tuhan yang harus mereka sembah. Jadi qaulul ulana rabbaka itu yang pertama juga, ya, sebutkan. Yang kedua juga demikian, qaulul ulana rabbaka, ya, mintakanlah kepada Tuhan wahai Musa untuk kami menjelaskan apa warna sapi betina yang diperintahkan untuk disembelih. Coba. Ya, pertama sudah agak sulit sebenarnya, ya. Nggak tua, nggak muda, pokoknya pertengahan. Ya, kalau misalkan sapi itu yang boleh disembelih misalkan usianya 6 bulan atau sebelumnya, maka yang tuanya bagaimana itu kan? Tidak ketahui kan? Pertengahan sampai mana, ya. Ini udah sulit. Yang kedua, mereka bertanya lagi warnanya. Sekarang warnanya bagaimana ini? Akhirnya, ya, perintah Allah kepada Nabi Musa untuk menyampaikan pada kaumnya, innaha baqaratun safra ufaqi'ul launuha tasurrun nazirin. Warna yang diperintah untuk disembelih dari sapi betina itu adalah yang kuning keemas-emasan. Coba, ya, ada nggak? Ya, kuning keemas-emasan yang dengan itu orang melihatnya menjadi nyaman atau menjadi, ya, senang, gitu kan? Tasurrun nazirin, enak dipandang. Ini sebenarnya udah menjadi berat lagi nih, berat kedua, ya. Tapi mereka juga tetap, ya, meminta kepada Musa, qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tasyaba alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Ya, kata mereka, ya, Tuhan engkau wahai Musa, ya, berikan, ya, kepada kami, mintalah penjelasan, ya, atau, ya, apa yang dimaksud dengan Baqarah ini masih ragu atau masih samar-samar bagi kami. Kira-kira bagaimana bentuknya nih? Pertama sudah umurnya, yang kedua warnanya, terus kira-kira dalam bentuk apa lagi yang harus dijelaskan atau yang kami ketahui, ya, untuk disembelih. Maka, ya, mereka memang mengatakan insya Allah akan kami lakukan, kami dapatkan hidayah dari ini. Maka Nabi Musa berkata, innahu yaqulu inna baqaratul la dalulun tusirul arda wa la tasqil harsa, ya, musallamatul la syiyata fiha. Ini 4 jenis, ya, langsung disampaikan oleh Nabi Musa melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala bahwa sapi betinanya diminta untuk disembelih pertama tidak digunakan untuk membajak sawah, ya. Jadi tidak pernah bekerja keras, ya.
dia ya dipelihara, ya pokoknya dia jinak ya. Pokoknya tidak pernah digunakan untuk membajak sawah. Yang kedua, tidak pernah digunakan untuk mengairi air sawah. Ya. Tidak pernah digunakan untuk mengairi tanaman atau juga sawah, kebun, ya, ladang. Jadi nggak kerja keras juga. Yang ketiga, tidak cacat. Ya, tidak ada cacatnya. Ya, musallama, selamat dia, bersih dia, tidak ada cacat sama sekali, walaupun satu titik. La syiyata fiha, dan yang ketiga adalah tidak ada belangnya. Kalau kuning, semuanya kuning. Ya kan tadi permintaannya warnanya bagaimana? Kuning kemas-mas, semuanya kuning kemas-masan. Nggak ada hitamnya walaupun cuma satu garis. Ya sudahlah, tidak ada cacat, tidak ada belang. Jadi 4 ya penjelasan, jadi 6 ya. Pertama umurnya, yang kedua dari dari warnanya, yang ketiga dari ya karakter sapi tersebut ya, yang langsung diakumulasi menjadi 4 ya. Sifat ya, pertama tidak digunakan untuk membajak, tidak digunakan untuk mengairi tanaman, lalu yang ketiga tidak ada cacatnya, dan keempat tidak ya memiliki warna yang berlainan ya, tidak ada belangnya sama sekali. Akhirnya kemudian mereka ya menyembelinya dan hampir saja tidak melaksanakan perintah itu ya. Pada bahuha, mereka memang melaksanakan itu, wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir tidak mereka bisa lakukan itu. Kenapa? Karena yang mereka minta dari petani-petani itu membuat sulit mereka ya, membuat sulit mereka. Akhirnya mereka tidak mendapatkan, kecuali sapi itu ditemukan memang setelah beberapa hari dicari di mana-mana, ketemu. Rupanya sapi itu milik anak yatim. Dan anak yatim ini memiliki satu-satunya sapi seperti itu, persis yang disampaikan oleh Allah kepada Musa, dan Musa menyampaikan kepada mereka. Usianya demikian, pertengahan, tidak tua, tidak muda, dan warnanya pun kuning kemas-masan, tidak ada cacatnya, tidak ada belangnya, tidak pernah digunakan untuk membajak sawah dan juga mengairi tanaman. Tapi anaknya itu dia mau memberikan kepada mereka, walaupun dengan harga berapapun. Awalnya demikian, ya, dirayu. Ya udahlah, dengan harga berapapun kami akan bayar. Akhirnya apa yang dilakukan oleh anak yatim? Kalau begitu silakan ambil ya sapi ini, tapi dengan bayaran seberat kulit dari sapi ini. Emas ya, emas seberat kulit sapi itu. Coba ya. Biasanya yang paling ringan sapi kalau disembelih lalu ditimbang kulitnya berapa? Kadang-kadang 10 kilo ya. Mungkin ya kalau yang kecil ya paling setengahnya lah ya, 5 kilo deh coba. Emas 5 kilo. Ini kan jadi memberatkan mereka. Banyak bertanya, padahal kalau mereka ketika Allah perintahkan ya kepada Musa ya, dan Musa menyampaikan ya, wa qultum ya Musa, wa qala Musa liqaumi ya qaumi ya wa qala Musa liqaumi inna Allah ya'muru an tadhbahu baqarah, ketika mereka laksanakan sudah selesai. Sapi apapun bisa ya, mau yang warna hitam, warna yang putih-putih, atau yang tua atau yang muda, semuanya ketika mereka melihat sapi betina langsung sembelih, selesai. Tapi bertanya yang hanya memberatkan, akhirnya mereka mendapatkan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa, hampir mereka tidak melakukan, dapat pun dengan harga yang sangat berat, yang sangat besar dan sangat mahal ya, hampir sekitar emas ya, seberat 5 kilo, atau mungkin yang beratnya bisa 10 kilo ya. Nah ini ya, akhirnya baru di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian telah melakukan ya pelanggaran tentang tuduhan ya, membunuh tapi menuduh orang lain. Lalu akhirnya Allah perintahkan untuk sembelih ya. Fakunna tadribuhu bi ba'diha, setelah mereka berhasil mendapatkan, lalu menyembelih seekor sapi betina itu, lalu diambil sebagian dari anggota ya tubuh sapi tersebut, ditempelkan kepada si mayit ya. Fakunna tadribuhu bi ba'diha kadzalika hil mauta, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bahwa mayit ya, atau mayat yang tidak diketahui siapa pembunuhnya, ketika ditempelkan anak sapi itu langsung hidup, menyampaikan, yang membunuh saya si fulan, yang membunuh saya si ini ya, saudara saya sendiri yang membunuh. Nah setelah itu ketahuan ya, akhirnya ketahuan ya,
Fakun nadribu biadiya kadzalika fil mauta yurikum ayatihi, dan Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bahwa Allah mampu dan bisa dengan cara apapun menghidupkan orang yang sudah mati. Wa yurikum ayatihi la'allakum ya ta'qilun, agar kalian mau berpikir ya, dan mau ya mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah yang akhirnya terjadi pada kisah Bani Israel, yang akhirnya pula orang yang membunuh ini tidak mendapatkan warisan, bahkan ya kaumnya ya membunuh orang ini, sehingga dia celaka 2 kali ya. Sudahlah dia membunuh, akhirnya dia terbunuh kan. Ya, kalau celaka membunuh tidak mendapatkan ya warisan dan mendapatkan dosa, dan dia juga akhirnya tidak berkesempatan bertaubat ya, tidak mendapatkan kesempatan untuk kembali dan mohon ampun kepada Allah karena langsung dibunuh. Karena dia sudah melakukan banyak hal ya kan, apalagi sampai menuduh orang lain ya. Jadi orang kesel ya dengan tuduhan tersebut. Ya sebenarnya ya ini kejahatan yang dilakukan, dan sekarang kadang-kala ya kayak gampang gitu kan menghilangkan nyawa orang. Ini satu masalah besar ya. Padahal Allah katakan hilangnya kekayaan dunia itu masih lebih ringan daripada hilangnya nyawa satu orang beriman. Ya. Jadi dosanya sangat berat nih orang yang membunuh ya orang beriman tanpa alasan yang benar. Apalagi sampai ya kalau sekarang ini lagi ribut 6 orang yang terbunuh tidak ada alasan sama sekali, kecuali tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Ini masalah besar. Ya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala 4 balasan yang akan Allah berikan kepada mereka yang membunuh. Ya. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa yang membunuh orang beriman tanpa alasan benar atau dengan sengaja, maka balasannya jazaohu jahannam. Dia akan mendapatkan neraka jahannam. Wa ghadiballahu wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Ya. Pertama Allah sudah menyiapkan jahanam, yang kedua Allah murka, wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa adalahu wa adalahu azaban aliman. Dan Allah sudah persiapkan baginya azab yang lebih pedih lagi. Langsung 4 hal ya. 4 balasan Allah berikan kepada mereka yang bunuh orang beriman tanpa alasan yang benar. Sungguh ini merupakan satu ya keniscayaan yang pasti terjadi, ya merupakan satu ancaman ya dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mudah membunuh orang tanpa alasan yang benar, tanpa ada ya syariat yang dibenarkan. Kan ada ya syariat yang dibenarkan ya, boleh ya sampai mengeluarkan darah ya setetes orang beriman dengan 3 alasan. Salah satu dari 3 alasan. La yahillu dami imri'in muslimin illa bi ihda salas. Tidak halal mengucurkan darah orang beriman yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari 3 alasan. As-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah tapi tetap berzina pada orang lain ya, yang tidak bukan mahramnya, bukan halalnya, dia berzina padahal sudah punya pasangan. Nah, itu wajib dia diberikan hukuman dirajam sampai mati. Mati, hilang nyawanya kan? Ya benar, nggak boleh itu. Nggak apa-apa kan? Karena memang dia berzina. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh tanpa alasan. Orang yang membunuh tanpa ada ya hal-hal yang dibolehkan ya. Jiwa dengan jiwa, ini kisos namanya. Nanti dia dihukum kisos ya. Jadi orang yang membunuh 6 orang itu harusnya dikisos kan. Lah yang ketiga adalah at-tariku lidinihi al-mufariqul jamaah, orang yang murtad, orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Jadi 3 hal ya. Selain itu nggak ada, nggak boleh sama sekali, haram hukumnya membunuh. Nah, akhirnya kita ambil di sini kesimpulan dan pelajaran bahwa yang pertama adalah bahwa namanya wahyu itu pasti benar, meskipun mungkin cara logika tidak nyambung. Ya,
tidak ada korelasi antara keinginan dengan keputusan. Ya, itu kan terlihat ya dari keinginan Bani Israel untuk menyingkap siapa membunuh, namun Nabi SAW sesuai dengan perintah Allah, bukan Nabi Musa alaihissalam sesuai dengan perintah Allah perintahkan kepada mereka untuk menyembelih seekor sapi. Yang kedua, kalau ada perintah jangan banyak nanya, apalagi sampai nanti pertanyaan itu memberatkan. Kalau sampai kita bertanya lalu memberatkan, kita akan banyak mendapatkan mudaratnya juga, untuk diri kita mudarat, lagi untuk umat lainnya juga mudarat. Kan pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan. Ya seperti yang dilakukan oleh Bani Israel ini. Ya, berat dia, memang saat itu terjadi. Ya. Tapi kalau kita juga demikian, apalagi permasalahan-permasalahan yang pelik kan. Dulu pernah terjadi ya di masa Rasul, ya, ketika Nabi SAW mengatakan Inna Allah faradu alaikumul al-hajjah. Sesungguhnya Allah telah wajibkan pada untuk berhaji. Maka dia bertanya, aku lu amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun saya atau kita melaksanakan haji? Ya, maka Nabi tidak menjawab. Ketika ditanya 3 kali, Nabi tidak menjawab. Ya, ini pertanyaan yang akan kalau dijawab pasti akan membuat berat. Ya, tapi akhirnya Nabi menjelaskan, ya, zaruni ma taraktukum, ya, innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sudahlah, biarkan saja apa yang aku tidak jawab, aku yang tinggalkan, tak usah ditanya-tanya. Karena banyak kebinasaan kaum sebelum kalian, banyak bertanya dan banyak berselisih. Yang menyelisihi pemimpin atau menyelisihi nabi. Jadi kalau misalkan Nabi katakan iya, wah, tentunya kita selalu berdosa tiap tahun ya, karena tidak bisa melakukan ibadah haji. Coba kalau jawab iya, Masya Allah ya, maka mungkin akan memeluak terus tiap tahun ya, maka nggak akan kuat. Ya, sekarang kan umat Islam berapa ya, 1 miliar, 1 miliar, setengah miliar, langsung ke Mekah karena tiap tahun haji. Wah berat. Ya. Karena haji pakai kuotanya sudah berat, apalagi kalau misalkan dijawab oleh Nabi, memang ya perintah haji tiap tahun, ya padahal enggak ya. Haji adalah cuma sekali seumur hidup. Nah, jadi demikian ya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, Inna a'zama al-muslimina fil muslimin jurman. Sesungguhnya orang Islam yang paling besar dosanya terhadap sesama kaum muslimin adalah sa'ala an syai'in lam yuharram 'alal muslimin wa harrima 'alaihi min ajli mas'alatihi. Ya, jadi orang muslim akan berdosa besar terhadap umat Islam yang lain karena dia bertanya pertanyaan itu tentang sesuatu yang sebenarnya nggak diharamkan, ketika ditanya dia jadi diharamkan. Bertanya tadinya nggak haram, lalu ketika yang awal tidak haram, ketika ditanya menjadi haram. Akhirnya ya menjadi menjadi berat ya, atau menjadi masalah, lalu akhirnya ya tentunya membuat itu yang bertanya juga berdosa. Ya sebenarnya ada 3 karakter ya dari pertanyaan ya, agar kita tahu ya, paham. Ada bertanya wajib ya, yang sifatnya wajib, ini harus kita lakukan ya. Apa itu? Anil faraid au an mas'alat ma lam na'lam anil faraid. Apa yang belum kita pahami terkait dengan kewajiban, maka wajib bagi kita bertanya. Kalau enggak, akan salah kita, karena yang diwajibkan harus kita laksanakan, tapi kita nggak paham cara pelaksananya bagaimana. Misalkan ada orang yang tidak tahu tata cara sholat, nah dia wajib bertanya, karena kalau dia melaksanakan ibadah sholat sementara dia belum paham bagaimana tata cara sholat, maka nanti dia akan menjadi keliru dalam pelaksanaan ibadah sholat. Juga dengan zakat, dengan puasa, dia harus bertanya karena ini kewajiban yang harus ditunaikan. Ada juga yang sifatnya sunnah, yang nggak masalah atau sifatnya ya boleh-boleh saja ya. Ini kalau misalkan dia alim, tapi ada orang yang nggak alim, tapi kalau dia bertanya kok nggak begitu bisa ya, atau malu lah itu. Akhirnya yang bertanya itu orang yang alim, ingin menjelaskan kepada orang yang belum memahami ya, sementara dia malu bertanya atau tidak bisa bertanya. Nah, yang 3 adalah
yang haram ya. Pertanyaan yang sifatnya haram tidak boleh, harus kita tinggalkan. Yaitu pertanyaan ketika masalah-masalah gaib ya, masalah-masalah yang belum terjadi yang akan datang, kecuali yang pernah disampaikan oleh Nabi sebagai bagian daripada wahyu Nabi ya, itu boleh ya. Atau pertanyaan yang akhirnya membuat berat ya ketika dilaksanakan. Ini haram, seperti yang dilakukan oleh Bani Israil, sebenarnya haram ya. Pertanyaan begini, pertanyaan begitu. Nah, yang terakhir adalah kecaman terhadap pembunuhan, apalagi sampai ya melontarkan tuduhan kepada yang tidak membunuh. Ini kecaman keras ya, dosanya sangat berlipat ganda dan sangat besar bagi mereka yang membunuh lalu menuduh orang lain ya, yang membunuhnya. Membunuh saja sudah berdosa, apalagi sampai menuduh, melontarkan fitnah kepada orang yang tidak bersalah. Ini yang terjadi, yang dilakukan, bahkan sampai sekarang pun terjadi di antara ya kaum Bani Israel, kaum Yahudi, dan juga di antara kita sayangnya. Kita ini muslim sama muslim bersaudara. Kenapa sih ya kita bertikai ya? Kenapa sih ada terjadi perbedaan pendapat, hal yang wajar itu kan? Ini kan ya masya Allah yang juga dilakukan adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan ya, yang memiliki jabatan. Itu kan boleh juga menggunakan kekuasaan hanya untuk ya menakut-nakuti dan juga sampai ya membunuh warganya sendiri. Ya sudahlah, menjadi dosa besar yang besar sekali ketika itu terjadi. Kalau sesama saja sudah besar, apalagi yang dia punya kekuasaan, yang seharusnya dia melindungi warganya, melindungi rakyatnya, bukan malah menakut sampai membunuh. Ya. Kalau seorang ulama mengatakan ada pahala yang membuat orang masuk surga tanpa hisab, ya. Tapi ada juga dosa yang membuat manusia ya masuk neraka tanpa hisab. Nah ini membunuh ini. Ya, jarang ya kalau katakan, kecuali dalam ayat ini wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam, langsung ya. Orang siapa yang membunuh orang beriman tanpa alasan ya, dengan disengaja dilakukannya, maka balasannya adalah langsung azab jahannam ya, neraka jahannam. Nah ini yang mungkin bisa kita dapatkan dari ayat ya. Tentunya bagian yang sangat penting adalah marilah kita jaga sesama kita ya, bersabar-sabarlah kalau misalkan ingin mendapatkan sesuatu yang ditinggalkan oleh saudara, tinggalkan warisan yang tadi dilakukan oleh seseorang yang sebenarnya dia masih hidup, tapi jangan berharap mati ya. Kalau sudah mati itu dia bagian daripada ya kehendak Allah gitu kan. Tapi kalau belum, jangan minta cepat-cepat agar dia mati lalu mendapat warisan ya. Nah warisan itu bagi pembunuh tidak akan didapat ya, la warisa liqatilin, tidak ada warisan bagi yang membunuh ya. Kalau dia membunuh saudaranya, padahal kalau cara normal dia mendapatkan, maka tidak akan mendapatkan ya. Apalagi sampai membunuh, yang dia akan mendapatkan dosa besar, mendapatkan azab yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembunuhan jiwa yang tidak bersalah merupakan satu ya dosa yang tidak diampuni oleh Allah, kecuali dia mau mohon ampun kepada Allah. Tapi sesungguhnya itu akan menjadi sebab dia dimurkai, dilaknat, dan juga akan menjadi sebab juga dimasukkan ke dalam neraka yang sangat pedih. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Tentunya ini menjadi peringatan untuk kita semua. Kisah yang disimpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ini adalah peringatan dan juga pelajaran untuk kita, hikmah yang besar. Pertama, jagalah jiwa sesama ya, bahwa Islam itu memelihara 5 hal ya, al-maqasid al-khamsah yang harus dipelihara sama kita, saling menjaga dan saling menghormati. Ada hifzuddin, dijaga agamanya, dipelihara dan dihormati agama masing-masing, keyakinan ya, keimanan masing. Yang kedua, hifzul mal, hartanya juga dijaga oleh Islam. Kita pun ya berkewajiban untuk menjaga ya harta yang kita miliki, dan orang juga ketika punya harta tidak boleh kita rampas, kita ambil dengan semena-mena. Yang ketiga, hifzun nasl ya, menjaga keturunan. Maka di sini syariatkan pernikahan ya, untuk menjaga keturunan dengan baik ya, tidak ada perzinahan. Lalu hifzu an-nafs ya, menjaga jiwa, jangan sampai setiap jiwa ini ya terkotori atau ternodai, bahkan sampai ya tertetes darah yang ada dalam jiwa. Simatnya harus kita jaga ya. Lalu juga hifzul akal, menjaga akal kita juga dijaga oleh Islam.
artinya kita tidak boleh masukkan pada amal-amal atau juga ilmu-ilmu yang menyesatkan. Dan mudah-mudahan semua kita dapat melaksanakan atau juga menerapkan ayat ini dalam rangka mengikuti perintah Nabi SAW. Semua yang disampaikan oleh Nabi pasti benar, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang ada dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Kalau Al-Quran mutlak kebenarnya, kalau hadis tentunya sudah banyak disebut oleh para ulama, mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, mana yang maudhu', ya. Itu semuanya bisa kita simpulkan, inilah yang kita laksanakan, yang kita ambil, serta yang lain perlu kita teliti lebih dahulu, yang bisa kita simpulkan itu merupakan dari Nabi SAW atau bukan. Baik, jamaah sekalian, demikian, demi kurang mohon maaf, aku ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ada yang sempat ya menyampaikan melalui chatting ya, pertanyaan. Jadi ditanyakan, izin bertanya, Ustadz, apakah petunjuk sapi berwarna kuning kecoklatan merupakan petunjuk juga bagi umat Islam apabila berkurban? Tidak, ya. Jadi berkorban itu tidak ada ketentuan khusus, umum, ya. Mau yang sapi disembeli warnanya yang coklat-coklatan atau kuning coklatan, mau yang hitam, mau yang putih, silahkan. Nggak ada ketentuan khusus ya dalam menyembelih hewan kurban. Semuanya bebas ya. Yang penting intinya ada usia yang khusus ya itu. Ya, tapi itu semua bagian yang memang tidak menjadi ketentuan yang baku ya, bahwa ya, kita boleh selain sapi, ya, kambing atau unta. Kalau saat itu kan sapi doang ya, bakoroh sapi betina ya, dan mereka meminta dengan warna dan hasilnya itu dijelaskan. Tapi untuk umat Islam tidak ada ketentuan khusus dengan warna yang kuning kecoklatan atau kuning keemasan, tidak. Semuanya umum ya, semuanya bebas. Jadi jangan disimpulkan seperti itu ya. Tidak kita simpulkan seperti itu hanya khusus pada saat itu saja. Dan itu pun sebenarnya bukan ketentuan berkurban ya, tapi hanya untuk ya sarana ya. Mana bekor ya? Jadi ditanyakan di sini, Asif ya Ustadz, mohon maaf ya Ustadz, kenapa ya di ayat 70 lafalnya jadi Al-Baqarah muzakkar ya? Betul ya? Coba kita lihat. Mahi'in al-Baqarah tasyabaha alaina wa inna insyaallahu la muhtadun dia. Jadi kalau di awal ya 2, 3 dan 4 itu memang dijelaskan dengan kalimat Baqarah ya, muzakkar muannas ya, anak sapi betina. Tapi di ayat 70-nya dikatakan qaluna rabbaka yubayyilana ma hiya innal baqara tasyaba alaina. Ini kan pertanyaan dari Bani Israel terkait dengan pengalihan ya. Pengalihan keinginan ya. Kan awalnya dijelaskan Baqarah sapi betina ya. Kira-kira kok masih samar-samar ini? Apakah sapi betina atau sapi jantan? Jadi apa namanya? Trik ya atau kelicikan ya, kelicikannya si Bani Israel untuk menganggap yang diperintahkan ini main-main doang ya, sehingga akhirnya mereka bertanya dengan kalimat seperti itu, bukan Baqarah lagi, innal Baqarah, masih samar-samar bagi kami, tasyaba alaina ya. Tadi sudah dijelaskan umurnya dan warnanya, lalu setelah itu disamar-samarkan lagi. Kira-kira ini Baqarah atau Baqarah ya? Sapi betina atau sapi jantan ya? Tapi dijawab lagi dengan konsisten oleh Nabi Musa ya.
innahu yaqul inna baqaratun. Ya, kalau sampai disebutkan baqarah, nah ini kok konsisten dari Nabi Musa. Atau wahyu juga mungkin bisa disalahkan oleh mereka kan. Ya karena nggak konsisten itu. Tapi memang konsisten dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, yang diperintah adalah sapi betina. Baqarah bukan baqarah. Sementara mereka maksudnya seperti itu ya. Ya, yang disimpulkan dari kalimat kok bisa berubah ya dia 70 jadi Baqarah ya. Nah, itu maksudnya adalah mereka ya, menganggap apa yang diperintahkan yaitu belum ada kebenarannya. Baik, yang lain silakan. Insya Allah ya. Alhamdulillah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Di grup Sahabat Quran Mulia sudah saya share ya linknya terkait dengan rekaman-rekaman. Ya, silakan nanti diklik ya. Kalau ingin mendapatkan terus ya bisa di subscribe ya. Diklik subscribe sehingga nanti akan mendapatkan informasi-informasi terkait dengan rekaman. Baik, jamaah sekalian, ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Ada? Bisa dengan suara ya, membuka mic-nya atau juga dengan chatting ya seperti yang sudah dilakukan tadi dari dua penanya. Jadi memang jamaah sekalian ya, para pecinta atau sahabat Quran Mulia, bahwa ya, surat ini disebut juga dengan Al-Baqarah ya. Memang menceritakan ya. Jadi salah satu nama yang pasti nama itu nanti akan menyebutkan ya, kisahnya ya secara khusus ya tentang kenapa surat itu dinamakan dengan ini ya Al-Baqarah misalkan ya. Maka memang ada kisah perintah Allah untuk ya, menyembelih seekor sapi betina ya dengan tujuan khusus ya. Dan sebenarnya juga di dalam ayat ini atau di dalam kelompok ayat ini untuk menjelaskan bahwa Allah pasti mengungkap ya, pasti Allah akan menyingkap apapun yang disembunyikan oleh manusia. Gak ada yang bisa disembunyikan oleh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat pasti akan terungkap ya. Pasti akan terungkap sesuatu yang disembunyikan oleh manusia. Apapun ya. Kalau Allah sudah berkehendak ya, kan dikatakan di situ kan wa qataltum nafsan fadaratum biha wa wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kita mungkin berusaha untuk menyembunyikan. Kita mungkin berusaha untuk melakukan ya apa yang tidak diketahui oleh yang lain ya. Tapi Allah gampang saja ya membuka ya. Tentunya kita juga sekarang ini kita bisa dihargai orang ya. Atau saya mungkin mungkin alhamdulillah ya atau mungkin menghargai saya, tapi kan karena Allah menutup aib saya gitu. Begitu juga dengan yang lain ya. Jadi bisa saja nanti kalau misalkan Allah ungkap ya kesalahan, aib saja, keburukan saya mungkin ya Bapak dan Ibu sekalian gak menghargai saya lagi kan. Atau ya mungkin paling tidak ya siapa sih dia ya itu. Banyak ininya, banyak itunya. Tapi itu yang lain ya. Nah itu makanya ada namanya maghfirah. Kata maghfirah itu sebenarnya bukan selain ampunan ya. Maknanya memang ampunan yang sering kita pahami, tapi maghfirah sebenarnya menutupi aib. Allah tutupi aib kita sehingga tidak terungkap di tengah masyarakat. Ya. Maka bersyukurlah kita selalu ditutupi oleh Allah SWT tentang aib kita. Dan kita pasti punya banyak salah ya, punya banyak aib, punya banyak hal yang tidak diinginkan ya. Sehingga ya, makanya kan dalam ada ayat ya yang langsung ya wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Itu kan 3 rangkaian perintah kita kepada
siapapun ya, terutama kepada anak, istri dan anak ya. Kalau engkau memaafkan, kalau engkau membuka lembaran baru dan engkau tutup ya, tidak kalau engkau sembunyikan aibnya. Jadi kan maksudnya gitu. Ya, memaafkan itu bagian pertama. Kalau ada orang salah pada kita, ya kita maafkan. Ya. Tapi maaf saja belum sempurna kecuali dengan tasfahu. Tasfahu itu seperti kita buka lembaran baru kan. Pasti ya ketika kita buka lembaran, halaman pertama akan tertutup oleh halaman kedua ya, atau halaman ketiga ya. Ya kalau kita tutup halaman ketiga pasti akan tutup halaman 1 dan 2. Begitu terus. Nah, gitu juga kalau kita memaafkan, tutupilah sudah dosa-dosa kesalahan saudara atau orang lain ya. Selain itu juga yang lebih sempurna lagi, jangan diungkit-ungkit lagi, wataghfiru. Ya, tutupi aib mereka ya, atau udah sembunyikan aib mereka. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika kita mohon ampun, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, ya istighfar lana, itu artinya selain Allah ampuni dosa kita, dan juga Allah sembunyikan, tidak Allah singkap. Tapi gampang saja Allah ingin menyingkap kalau Allah ingin ya membuka aib kita. Nah, begitulah juga yang kadang terjadi pada saat ini. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dari sisi lain, lalu terungkap dosa-dosa, kesalahan-kesalahan ya, apalagi sampai ada perbuatan dosa yang dia bangga melakukannya, tidak mau ya mengakui kesalahan seperti yang tadi dilakukan oleh Bani Israil. Bangga ya dengan menuduh dan tidak mau mengakui kesalahan. Hanya dengan cara begitu Allah Subhanahu wa taala lakukan, tersingkaplah siapapun. Mudah-mudahan kita semua dapat juga mengambil hikmah untuk selalu berjaga dan berhati-hati agar Allah tidak buka aib kita, dan tentunya juga kita berusaha untuk menghindari segala aib, ya, celah dan dosa ya. Dan kalaupun memang mungkin ada silap, salah dan kata dan salah perbuatan, maka segala mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Ini tadi kalau ini mohon ya, kalau ingin bergabung mohon kirimkan nomor HP-nya ya, atau nomor WA-nya, nanti saya gabung ya, saya masukkan ya. Bisa dicatat mungkin nomor HP saya 0813 1688 6684. Saya ulang ya, 0813 1688 6684. 0813 1688 6684. Ya, nanti tolong ya dikirim nomor HP-nya, nanti akan saya masukkan ke grup Sahabat Quran Mulia, sehingga nanti bisa mendapatkan informasi terkait dengan rekaman atau juga ya update ya kajian kita. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hada. Marilah kita akhiri dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlaskan segala jiwa dan diri kita hadirkan ya, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, mohon dengan penuh ketulusan agar Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Allah lindungi kita, keluarga kita, negara kita dari berbagai masalah, dan juga Allah berikan ketabahan ketika kita menghadapi ujian, terutama ujian COVID-19 ini. Ya, istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma dafa' 'annal bala wal ghala wal fahsya wat ta'un wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli Qur'an, Allahumma ij'alna min hafazatil Qur'an, Allahumma ij'alna min man yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna min ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa rahmatika arhamar rahimin ya rabbal alamin. Urzuqna rizqan halalan thayyiban
Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Salam. Udah catat nomornya ya? Sudah Ustaz. Syukran. Ya, pikirin. Baik, syukran. Saya pamit ya.